وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب بالنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسع وعلمه. الله نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى دلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. قال وتعالى رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال المصنف والعلماء الذين كتبت أقوالهم في هذا الكتاب المبارك حفظهم الله ورحمهم الله نفعنا بهم وبعلومهم وبعلوم شيخنا وبعلوم العلماء العاملين في الدارين آمين. كتاب الصدقة باب الإيثار إلى قوله الثالث. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقال والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، ثم أرسل إلى الأخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك. لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال من يضيف هذا الليلة رحمه الله. وقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قوت صبياني. قال فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أننا نأكل. قال فقعدوا وأكل الضيف. ولما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد عجب الله عز وجل من صنيعكما بضيفكما الليلة، ونزلت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة إلى قوله فأولئك هم المفلحون. Ja'a rajulun, datang seorang lelaki ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqal, laki-laki itu bilang ini majhud, sesungguhnya saya ini sangat lapar. Sesungguhnya saya sangat lapar. Fa arsala ila ba'dhi nisa'ihi. Maka Rasulullah pun mengirim, menanyakan kepada istri-istri beliau. Faqalat, istri yang satu bilang walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, artinya demi Allah, kata istri Nabi. Ma indi illa ma, saya tak punya apa-apa kecuali air saja. Istri Nabi ini benar. Istri Nabi, istri kekasihnya Allah, istri makhluk Allah paling mulia. Di rumahnya cuma air, tidak ada makanan apa-apa. Padahal Nabi Muhammad itu kalau dibilang miskin, tidak miskin. Nabi Muhammad milih jadi miskin agar menjadi contoh untuk umat beliau. Kalau dibilang Nabi Muhammad miskin, salah. Kenapa? Malaikat datang menawarkan Nabi untuk gunung dijadikan emas, tapi ditolak oleh Nabi. Kalau Nabi mau gunung jadi emas milik Nabi, Nabi manusia terkaya sepanjang masa. Bayangkan gunung itu besarnya kalah beberapa kecamatan. Kalau Nabi mau terkaya sepanjang masa.
وراودته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم. Malaikat datang nawarkan gunung lagi, bilang, oh Nabi ini jadi orang miskin. Itu jadi contoh buat umat. Ya, air cuma di rumah Nabi. Pernah putri Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, nafa'anallahu biha, beliau habis buat kue, ingat Nabi. Akhirnya beliau memberikan kue tersebut ke Rasulullah SAW. Ketika kue itu sampai ke Nabi, nah, apa kata Nabi Muhammad SAW? Beliau bersabda dalam hadisnya, ama wallahi innahu awwalu ta'amin yadkhulu fama abik mundu thalas atau kama qala. Kata Nabi, ketahuilah, ini adalah makanan pertama yang masuk ke mulut ayahmu semenjak 3 hari, kata Nabi. 3 hari Nabi nak makan. Sayyidah Fatimah itu pernah Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah pernah Nabi Muhammad datang ke rumah beliau bersama seorang sahabat namanya Imran bin Husain. Imran bin Husain. Itu ketika Nabi datang bersama Imran bin Husain, Sayyidah Fatimah di dalam rumah sendiri, Sayyidina Ali pergi lagi keluar. Ketika Nabi gedor pintunya, kata Sayyidah Fatimah, mohon maaf wahai ayahku, saya belum bisa membukakan pintu karena sebagian aurat saya terbuka. Kalau Nabi ya datang, hanya Nabi yang datang, beliau bukakan karena Nabi kan mahram ya, muhrimnya. Karena ada sahabat itu, kata Fatimah, saya belum bisa buka Nabi karena sebagian anggota badan saya, auratnya, sebagian aurat saya terbuka. Coba lihat, Sayyidah Fatimah, putri kekasih Allah, untuk menutup auratnya tidak ada pakaian, habis pakaian beliau habis, karena pakaian beliau cuma satu. Ketika beliau pakai itu kurang pakaiannya untuk menutup aurat. Pakaian yang bisa dipakai tidak ada. Jadi yang ada pada saat itu cuma pakaian itu saja, kurang untuk menutup aurat. Kalau kita bayangkan dengan pakaian kita penuh lemari ya, bermacam-macam. Pakaian jalan lain, pakaian tidur lain, pakaian sehari-hari lain, pakaian lebaran lain. Putri Rasulullah hanya satu baju ya. Tapi apakah beliau malas ibadah? Justru tambah rajin ibadah kepada Allah. Justru tambah giat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, istri Nabi yang satu bilang, demi Allah, tidak ada kami memiliki sesuatu kecuali hanya air. Tsumma arsala ilal ukhra. Kemudian Nabi Muhammad kirim lagi ke istri yang lain, faqalat mithla dzalik. Istri tersebut juga berkata seperti itu. Hatta qulna kulluhunna mithla dzalik. Sehingga semua istri-istri Nabi jawabnya sama. Tidak punya apa-apa kecuali air. Apa yang dikatakan la walladzi ba'atsaka bil haqqi ma indi illa ma. Semuanya bilang demi Allah kami tidak punya kecuali air saja. Tapi sabar mereka ya. Istri-istri Nabi, air, cuma air. Tak ada tepung. Kan mereka kan makannya gandum ya, tepung roti. Tak ada. Kalau ikut di sini itu ibaratnya tidak ada beras, tidak ada telur, tidak ada, semua tidak ada, cuma air. Tapi sabar mereka. Kenapa? Soleha. Sabar. Mau bulan tua, mau bulan muda,
Mau suami ada duit, mau suami tak ada duit. Bahkan suaminya bukan hanya tak ada duit, makanan tak ada, yang mau dimakan tak ada. Makanya Nabi Muhammad SAW punya kebiasaan tuh, kalau misalnya pada suatu hari bertanya kepada istri, apakah ada makanan? Jika istri beliau bilang tidak ada makanan, beliau jawab, kalau begitu hari ini saya puasa. Beliau. Makanya kalau puasa sunnah itu niatnya boleh setelah subuh, boleh maksimal niatnya sampai zuhur, dengan syarat dari mulai subuh sampai dia niat belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Kalau puasa wajib kan niatnya dari maghrib sampai subuh, sebelum subuh harus niat kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah dari mulai maghrib, misalnya mau puasa besok, dari mulai maghrib boleh niat sampai kapan? Sampai zuhur besok. Yang penting kalau sudah subuh, nah jangan, kalau subuh dia belum niat, maka masih boleh niat kalau puasa sunnah sampai zuhur, batasnya sebelum zuhur. Nah, kalau dia niat dengan syarat dari mulai subuh sampai dia niat, misalnya dia niat jam 9. Misalnya begini nih, dia habis sholat subuh tidak ada makan, tidak ada minum. Kalau yang udah berkeluarga tidak ada hubungan suami istri. Kemudian sampai pagi jam 9 dia tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri. Akhirnya udahlah pengen puasa Senin. Pas kebetulan hari Senin, pengen puasa Senin. Udah boleh. Puasa sunnah kan boleh begitu. Nah, Nabi sering begitu. Ya, bukan hanya Senin Kamis. Kalau ada hari yang tidak ada makanan, beliau puasa. Nah, kemudian semuanya menjawab tidak ada makanan. Faqala, akhirnya Nabi bersabda, "Man yudayyibu hadza al-laila rahimahullah." Siapa yang menjamu tamu ini di malam ini, semoga Allah memberi dia rahmat, kata Nabi. Jadi Nabi melemparkan kepada sahabat, siapa yang mau menjamu tamu ini ke rumahnya, faqala limra'atihi. Orang tadi itu dari Ansar bilang ke istrinya, hal indaki syai', apakah engkau punya suatu makanan? Jadi dia ngajak orang tuh, dia belum tahu rumahnya ada makanan apa enggak. Sahabat tuh banyak begitu. Kalau udah makan pagi, makan siang belum tahu, makan malam, besok pagi belum tahu makan apa. Tapi mereka luar biasa taat ibadahnya kepada Allah SWT. Kalau kita kan jangankan untuk makan besok, kadang-kadang untuk 7 hari masih ada makan beras segala macam kan. Harusnya harus lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Akhirnya dia tanya kepada istrinya, apakah kamu punya sesuatu? Galat, istri menjawab, la, tak punya apa-apa. Illa kutu sibyani, kecuali makanan untuk anak-anakku. Jadi si istri mau makan untuk dia aja nggak ada, untuk suaminya nggak ada. Yang ada makanan untuk jatah anak-anaknya. Akhirnya galat, si suami berkata kepada istrinya, fa'allilihim bisyai', kamu kasih alasan sesuatu kepada anak-anakmu. Pokoknya kalau bahasa Pontianaknya begini, udahlah, pokok macam mana caranya, ente kasih alasan. Makanan itu jangan kasih ke mereka, ente kasih alasan gimana itu makanan kita kasih ke tamu. Saking hormatnya sama tamu itu luar biasa. Kemudian apa dia bilang? Si suami bilang, fa'idha dakhala dhaifuna, jika tamu kita itu masuk, fa'at fi isirat, matikan lampu. Tujuannya apa? Wa arihi annanakun, dan kita lihatkan kepada dia seakan-akan kita lagi makan. Jadi ketika dia masuk, sajikan dulu untuk tamu, dia masuk matikan, dia makan, kita pura-pura makan. Apa contohnya? Bunyikan piring ke kloteng. Nah gitu-gitu, seakan-akan kita dimakan. Jadi kalau tamu itu makan, dia tahu orang rumahnya tidak makan, nanti kan tidak enak tamunya. Masa dia makan, orang rumahnya tidak makan. Jadi saking dia menjaga perasaan tamu itu, agar makannya lahap, agar enak dia makannya tanpa ada rasa tidak enak sama sahibul bait, tuan rumahnya. Dia juga tampakkan mereka makan, seakan-akan makan, dibunyikan piring, dibunyikan tanda-tanda orang makan. Nah ini istri solehah juga nih sahabat. Coba kalau istri separuh-separuh. Kalau istri separuh-separuh,
Bang, kau nak bawa tamu tu tanya-tanya dulu bang. Kita nak makan tak ada, pergi nak kasih orang. Abang nak nyuruh makan anak-anak kita ni, kasih ke dia. Anak kita nak makan apa bang ni? Cuba nak mikir bang. Itu bukan istri soleha, istri salaha. Cuba tengok tu istri soleha. Naam, pokok dia naam ya. Turun sama suami, itulah istri emang betul lah kata Nabi itu ya. Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannah syi'ti. Jika seorang istri sholat 5 waktu dijaga, gampang. Puasa Ramadan dijaga, gampang. Menjaga kemaluan kehormatan, gampang. Nah ini yang keempat nih, gampang-gampang susah nih. Dan taat sama suaminya, kata Nabi, nanti di akhirat dipersilakan. Silakan masuk pintu surga lewat masuk surga lewat pintu yang mana saja. Yang keempatnya tak pernah ikut. Cuma macam ini lah. Gimana mau tak tuh kalau perempuan separuh-separuh yang tidak ada keimanan yang kuat, yang orientasi pikirannya dunia saja, pasti diprotes suaminya. Bang, kita tak ada makanan, untuk kita tak ada, ini untuk anak kita, masa kita mau belikan? Nanti anak kita makan apa bang? Abang tak mikir ke bang? Begitu. Salah tu. Tapi tidak. Pokoknya ingat bang, kuncinya selama perintah suami tidak bertentangan dengan perintah Allah, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Pokok selama tidak melanggar perintah Allah. Kalau melanggar perintah Allah baru, dek, jalan ke mall yuk, kerudung buka, tampakkan rambut gue yang pirang, jangan. Dek, karena rumah kita tepi Sungai Kapuas, air rumah tak ada, kebetulan banjir air pasang, aku mandi berkembang, dek, tepi tangga tu, jangan. Itu bagi yang rumah tepi Sungai Kapuas. Ada yang rumah tepi paket, mandi paket, kata suami, jangan, karena melanggar. Tapi kalau selama tidak melanggar perintah Allah, taat. Balasannya apa? Bukan kaleng-kaleng balasannya. Hadiahnya luar biasa, bukan kipas angin setrika, bukan blender, bukan. Silakan masuk lewat surga, lewat pintu yang mana saja, bayangkan tuh. Itulah memang, ya Allah Ustaz, benar-benar memang berat, hadiahnya besar. Bukan hanya masuk surga, pilih lewat pintu yang mana saja. Nah itu coba lihat tuh. Suaminya bilang, macam mana caranya? Kamu kasih alasan sama anak-anak. Kalau tamu masuk, matikan lampu, tunjukkan kepada tamu seakan kita makan. Baga adu. Maka mereka pun, kalau tamu masuk, lampu dimatikan, mereka pun duduk pura-pura makan. Wa akalat dhaif. Si tamu pun makan. Falamma asbaha, maka ketika sudah tiba waktu pagi, ghada 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, jadi dia datang ke Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bersabda, coba lihat apa kata Nabi Muhammad. Dan ajiballahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla sungguh kagum. Allah kagum, bayangkan, Allah sungguh kagum, kata Nabi, min sani'ikumah, dari apa yang kalian berdua lakukan. Siapa kalian berdua? Suami istri tadi itu. Allah kagum dengan perbuatan dia berdua. Bidhaifikumah, dengan tamu kalian berdua. Jadi Allah Azza wa Jalla sungguh sangat kagum, kata Nabi. Sungguh kagum dengan apa yang kalian berdua lakukan terhadap tamu. Al-lailah, di waktu malam, artinya kemarin malam itu. Fanazal, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Coba lihat, wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka mendahulukan orang lain atas diri mereka, walau kana bihim khassasah. Coba lihat tuh, walaupun mereka perlu tuh sama makanannya untuk anaknya makan, tapi dahulukan dipuji oleh Allah. Sampai firman Allah SWT, faulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung.
Ini kadang-kadang orang nih, padahal kalau dia memberi orang lain makan tuh makanan itu dia masih ada, Pak. Ini beliau ngasih orang makan, untuk anaknya tidak ada, untuk keluarganya tidak ada, sampai tetap dikorbankan untuk orang lain. Ini kadang-kadang dia punya makanan, kalau dia ngasih orang masih ada makanan, tapi tak mau dia berbagi. Orang-orang dia masuk, dia lihat ada orang tak mau makan, tak mau dia ngasih, tak mau dia berbagi. Padahal dia lihat ada orang pun tak makan, tak mau dia berbagi. Padahal kalau dia berbagi, dia masih bisa makan, ada makanan untuk dia. Itu sahabat, dia ngasih orang, dia untuk makan diri dia tak ada. Itu namanya itsar, mendahulukan orang lain dalam urusan dunia, mustahab. Al-itsar fi umur dunia mustahab, wal itsar fi umur akhirah makruh. Nah, Hukiya an Hudzaifah al-Adawi annahu qala yantalaqtu yawm al-Yarmuq adrubu bana ammi li wa ma'i shay'un min al-ma' fa ana aqul in kana bihi ramaqun ay baqiyatu hayatin sagituhu fa idza ana bihi faqultu lahu asqik wa asyara bi ra'sihi an na'am fa idza bi rajulin yaqul fa asyara ilayya ibnu ammi an antaliq ilayhi. Allah, aku coba lihat tuh sahabat tuh udah mau meninggal masih jauh dengan orang lain. Tuh, Hukiya diceritakan, dihikayatkan an Hudzaifah al-Adawi, seorang sahabat namanya Hudzaifah al-Adawi, dia berkata, "Intalaqtu yaumal Yarmuq." Saya pergi ketika peperangan Yarmuq, Abdulku ibn Amili. Saya mencari sepupuku, anak pamanku, kata beliau. Saya mencari sepupuku. Wa ma'i syai'un minal ma', dan saya membawa sedikit air. Wa ana aqul, dan saya berkata, in kana bihi ramaqun ay baqiyatu hayatin sagaitu. Kalau saya menemukan sepupu saya itu, dia masih hidup, saya akan berikan dia air ini. Jadi dia bawa air, cari sepupunya. Dia mau berikan air kalau sepupunya masih hidup. Fa idza ana bihi, akhirnya aku pun ketemu dengan sepupuku, dia bilang. Faqultu lahu, aku berkata kepadanya, asqik, aku berikan kamu air. Fa asyara bi ra'sihi an-na'am, maka dia mengisyaratkan dengan kepalanya, iya. Berarti udah sekarat tuh. Dia bukan jawab na'am, tapi pakai isyarat. Berarti udah tidak bisa ngomong tuh, sekarat. Luka parah berarti, habis pengulangan. Dia pakai isyarat aja. Faiza birajulin yaqul. Jadi dia ini sekarang udah mau meninggal, mau dikasih air, diisyaratkan na'am. Tiba-tiba sebelum air masuk ke mulutnya, dituangkan ke mulutnya, tiba-tiba ada laki-laki yaqul. Ada laki-laki di sebelah dia juga sekarang bilang begini, sakit, gitu sekarang. Coba lihat apa yang dilakukan. Dia ini mau meninggal. Apa yang dilakukan? Fa asyara ilayya, dia mengisyaratkan kepadaku, ibnu ammi, itu sepupuku itu, an antalik ilayhi, agar pergi ke orang yang bilang tadi itu. Ini kalau tak minum mati nih. Dia tak minum meninggal, tapi dia mendengar ada orang Islam yang mengatakan dia isyaratkan. Begitu. Suruh kasih airnya ke sana. Coba lihat. Fantalaqtu ilayhi, maka aku pergi ke orang yang bilang dari itu. Fa'idha huwa Hisham ibn al-As. Ternyata laki-laki itu adalah Hisham ibn al-As. Faqultu lahu, saya berkata kepada Hisham ibn al-As, asqik, aku berikan kamu minuman. Fa'asyara an-na'am, dia bilang juga pakai isyarat pun. Sama pakai isyarat juga. Fa'asyarat an-na'am. Fa'asyarat an-na'am itu dia mengisyaratkan bahwasanya iya, tapi tidak bisa ngomong, sekarang sudah. Nah gitu. Asalnya ketika mau dituangkan air, diminumkan, fasami akhir, Hisham ibn al-As mendengar yang lain lagi mengatakan, ada orang lagi bilang, sekarang juga. Pak Asyara Hisham an antalik ilaih. Hisham juga mengisyaratkan, suruh pergi ke dia. Pakai isyarat nih, nanti tidak bisa ngomong. Sekarang, udah mau meninggal, sakaratul maut, dekat ajalnya. Saya mesti bilang, berikan, pakai isyarat. Ya Allah, ya Rabbi. Pagi itu, aku pun pergi ke laki-laki yang ketiga itu, mau ngasihkan air. Fa'idha huwa qad mat.
Ternyata udah meninggal dah. Faraja'tu ila Hisham. Akhirnya saya balik lagi bawa ayatnya ke Hisham. Fa idza huwa qad meninggal. Faraja'tu ila bini ammi. Saya balik lagi bawa ke sepupuku yang pertama. Fa idza huwa qad meninggal. Kalau nak minum meninggal. Tapi dia rela mengorbankan nyawa demi saudaranya. Ya Allah. Mana kita mau dapat macam ini sekarang ni? Tak ada. Belum ketemu. Allah, sampai sebegitunya. Rahmatullah ta'ala alaihim ajma'in. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Amin. Wa nafa'ana bihim fid dharain. Amin. Ya minimal mana, ya Allah. Minimal kita dengar cerita gini ni, mereka butuh air itu. Bahkan bukan hanya butuh, kalau tidak minum meninggal. Hausnya udah 100% dah hausnya. Tidak minum mati. Tapi dia tetap kasihkan orang lain. Rela dia meninggal. Kalau belum sampai seperti itu, maka gadaman ala gadamin, sikit-sikit lah, sikit-sikit menapak, melangkah ke jejak yang seperti itu, sikit-sikit. Ya, punya makanan bagi, kita bagi makanan kita masih bisa makan kan? Ya. Kalaupun kita kasih semua, kalau kita kasih semua di makanannya, kita punya jam satu, kita kasih semua ke teman kita. Kan tak ada mati gitu. Tak mati kan? Ini mati ini. Minimal kalau tak bisa ngasih semuanya, bagi dua. Kita bagi dua tu, dia makan, kita masih makan. Dan tak mati lagi. Ya? Udah masih bisa makan, tak mati. Kalau kita kasih semua ke dia makan, kita masih tak mati. Masih begitu. Ini udah nggak minum, mati. Ya, nah, minimal gitu. Dapat kue, bagilah. Dapat nasi kiriman, jangan bertapuk makan lagi menggawan. Dapat nasi bungkus, ayam geprek, ayam bakar, ayam goreng, ayam golek, ayam madu. Kasih mak bapak paket. Tengok muka-muka orang pucat-pucat yang tak makan tu. Ya, tengok mukanya. Kan orang muka lapar tu ketahuan. Sendu yang muka tu. Lain orang muka orang kenyang tu lain kan segar. Muka lapar tu. Ya ukhti, makan yuk, tidak masih kenyang. Malu. Kalau orang selak kan, ya kira ada makan. Kan malu biasanya. Apalagi perempuan kan lebih besar malunya. Tak usah. Hibah. Kadang-kadang dia malu, kadang-kadang dia jadi hibah gitu. Boleh sampai bahasa lah. Kadang dia selalu gitu. Tak usah lah. Itu udah tahu dia malu. Jangan dia bilang begini. Makan yuk. Tak usah lah, amat usah, alhamdulillah. Selamat tidur, buka awal itu. Jangan. Udah tahu kita lihat dia. Kasihan dia. Kita mau kasih semua, kita berbeda. Tak makan lapar kan? Kasihan dia tak makan. Minimal ambil piring. Bagi. Mungkin dia mau makan main dia malu, mau bilang dia malu. Dah ambil piring bagi. Yang ngasihkan itu suruh kawan yang kalau kasihkan dia tu, dibawa kamar dia makan kan? Alhamdulillah. Apa kata ulama? It'amul ja'i' khairun min imarati alfi jami'. It'amul ja'i', memberi makan satu orang lapar saja. It'am ja'i', it'amu ja'i', beri makan satu orang lapar. Khairun, lebih baik, min imarati alfi jami', lebih baik dari memakmurkan 1000 masjid jami'. Masjid jami' itu artinya masjid yang didirikan sholat Jumat. Jadi kalau ada orang memakmurkan 1000 masjid jami', memakmurkan 1000 masjid jami' itu maksudnya apa? Dia memakmurkan, dia sholat, dia ngaji, dia ibadah di dalamnya. Itu namanya memakmurkan. Yang dimakmurkannya bukan hanya satu masjid jami', 1000 masjid jami' dia makmurkan. Tapi dibanding dengan orang yang memberikan makan orang lapar, lebih mulia, lebih baik, lebih utama orang yang memberikan makan orang lagi lapar. Ya, baik. Kita kasih dia, kita masih bisa makan bagi, masih dia makan. Ya kan?
Nanti yang kasih makan tuh malu-malu sedikit. Jangan ngintik ngomong makan lu, udah. Terlalu nampak nak selak lu. Jangan. Dan yang punya makanan harus punya dhauq, punya rasa lah nantinya. Tengok kan. Ya sudah. Bagi anak yatim kan. Yang jarang-jarang waktunya datang, misalnya bawa makanan, itu tengok Allah sian. Kasih makanan. Ya, punya duit lebih rezeki, tengok dia tak pernah jajan, tak pernah kantin. Dia kantin es, kopi, kue, bakwan, koket, makan tu. Muka-muka dia yang tak punya duit tu sian ya Allah. Buat dia. Alah nek yo kayak gitu. Tengoklah begitu tu kan. Jangan buta mata melihat, hati buta. Matanya melihat dia tahu tapi hati tak terbuka. Mata melihat, hatinya buta. Itu orang yang melihat sesuatu yang membutuhkan tapi tak membantu. Padahal dia perlu bantu. Tengok kan. Nanti pantau lah yang jarang-jarang ke kantin tu. Tapi yang jarang-jarang ke kantin tu terbagi menjadi dua kan. Ada memang tak duit, ada yang pelit tak mampus. Duit tu simpan di paku. Lagi pelit tu, tahu jajan. Tapi dia takut. Kalau dia pergi ke kantin, dia pasti jamin orang. Dia takut mau jamin tu. Duit tu simpan. Itu lain, itu memang pelit, jangan dikasih macam itu. Tapi kalau yang memang dia tak duit apa kan itu tahu lah anak pondok tu. Siapa yang tak duit ya, siapa yang jarang jajan. Kebetulan ente dapat duit dari orang tua lebih, Masya Allah, misalnya 100 ribu, berapa lah, 5 ribu, 10 ribu, kasihkan dia ya ukti. Janganlah ente 1000 rupiah kasih dia duit 100 ribu, 1000 kasih, nak beli apa 1000? 10 ribu kan bisa tak dia beli, Allah, segar kan, sebobok kan dia suka suai guys, kenyang, tak buat dia pengen makan ini, makan itu bisa terbeli gitu, ya. Jangan nunggu dia minta, tengok tu kasih. Kalau banyak-banyak yang banyak duit ini buku-buku banyak duit semua ni sikit je lah banyak duit. Yang buku-buku banyak duit tu, yang tak ada duit tu bantu. InsyaAllah semuanya bisa merasakan kesenangan sama kawan-kawan ni, kawan bisa jajan, dia bisa jajan kalau saling membantu kan. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kata Allah. Dan saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan jangan kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan dalam permusuhan. Kalau mau tolong-menolong itu kata Allah, alal birri wat taqwa, dalam kebaikan. Bantu teman yang mau jajan, teman yang mau perlu beli gitar, kita jual lebih, kasih. Dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Bantu dalam ketakwaan apa? Dia mau solat, mau kena dia goyak, kita punya mau kena lebih, bantu dia. Dia mau belajar pakaian seragamnya koyak, kita ada duit lebih atau ada pakaian lebih, bantu dia. Itu ketakwaan kepada Allah. Wala ta'awanu 'alal ismi, dan jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Wal udwan, dalam perbuatan dosa apa contohnya? Teman ngajak lari dari pondok, ayolah kita kompak yuk. Tak boleh melanggar. Wal udwan, jangan juga saling tolong-menolong dalam permusuhan. Apa? Kelompok-kelompok kelahi. Kelompok-kelompok ada domba hasut, itu bukan. Jangan, itu bukan kompak namanya. Kalau kompak itu dalam kebaikan dan ketakwaan kata Allah SWT. Nah, itu kita lihat tuh. Dengan pelajaran ini mudah-mudahan terbuka hati kita. Mudah-mudahan terbuka pikiran kita. Yang pelit-pelit jangan lagi pelit. Ya, kalau sahabat saja sampai mengorbankan nyawa, dia perlu air, tak minum, meninggal, dikasihkan airnya. Kalau kita tidak sampai di situ, belum bisa, minimal tadi itu berbagi. Kita mau makan, kita pengen makan. Ada teman pengen makan juga, bagi. Kita pun masih pengen makan, tak sampai mati, masih bisa makan, begitu. Dikit-dikit lah kita ngikutnya. Nah, kemudian ruwiya anna khalifatan amara bi dharbi riqabi thalasin min as-salihin fihim Abul Husain An-Nauri. Diceritakan ada seorang pemimpin, ada seorang presiden. Dia memerintahkan untuk memenggal leher 3 orang soleh. Fihim, di antara orang soleh yang 3 itu yang disuruh penggal kepalanya, Abul Husain An-Nauri. Namanya Abul Husain An-Nauri. Orang soleh disuruh
pemimpin presiden untuk menggal kepalanya. Berarti orang soleh ini adalah orang soleh yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sampai mau dipenggal kepalanya. Fataqaddama Abul Husain, maka Abul Husain pun maju dia. Liyakuna awwala man tudrabu unuqu, agar dia menjadi orang yang paling pertama dipenggal. Maju dia. Antara tiga itu dia maju pertama. Ayo penggal dulu kepala saya. Dia mendahulukan diri dia daripada orang lain. Bayangkan tuh. Coba kalau orang mau dipenggal, kan biasa aku dulu lah. Tidak, dia mendahulukan diri dia. Fa'ajibal khalifah, maka heran tuh presiden, kagum dia. Lidzalika, terhadap apa yang dilakukan Abul Husain itu. Wa sa'alahu an sababihi. Akhirnya presiden bertanya kepada si Abul Husain itu, apa sebabnya? Faqala Abul Husain rahimahullah berkata, ahbabtu an uthira ikhwani bil hayat fi hadhihi al-lahadhat. Ahbabtu, saya suka, saya senang untuk mendahulukan saudara-saudaraku agar masih bisa hidup walaupun sebentar ini. Jadi walaupun ada waktu sebentar nih, saya masih ingin mendahulukan saudara-saudara. Biar saya mati dulu, biar mereka bisa merasakan hidup yang sebentar ini. Sampai segitunya, dia terakhir hidupnya masih tetap ingin mendahulukan orang lain. Fakana dzalika, maka perbuatan tersebut sababan menjadi sebab fi najatihim jami'an, keselamatan mereka semuanya. Akhirnya khalifah membatalkan untuk memenggal kepala mereka semua. Sebab apa? Sebab perbuatan Abul Husain yang mendahulukan orang lain atas dirinya sendiri. Artinya dia mendahulukan agar orang lain masih tetap hidup, biar dia mati duluan. Itu membuat kagum sang presiden. Akhirnya dia bebaskan, tidak jadi dipenggal semuanya. Itu di dunia. Bagaimana nanti di akhirat? Dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, man tahmil sana. Apa ini? Babu ikramid dhaif, bab tentang memuliakan tamu. Inna dhiyafata sunnatun 'indal jumhur. Inna dhiyafata sunnatun 'indal jumhur ka Syafi'i wa Malik wa Abi Hanifah. Sesungguhnya menjamu tamu itu sunnah menurut pejabat jumhur ulama, kebanyakan ulama. Seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Wa zahaba Ahmad, sedangkan Imam Ahmad bin Mazhab Hambali berpendapat, wal Lais, dan juga Imam Lais, beliau berpendapat ila wujubiha, wajib menjamu tamu. Li muslimin, baik tamunya itu orang Islam, musafirin yang bepergian, fi qaryatin, pada suatu kampung, yauman wa lailatan, sehari semalam, gadra kifayatihi, semampunya, wadabbatihi, dan kendaraan si tamu tersebut, ma'a inzalihi fi baitihi, bahkan dengan dia mampir ke rumahnya, illam yakun hunaka masjidun, jika tidak ada masjid, wa nahmuhu, dan selainnya. Jadi kalau menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, wajib menjamu tamu itu. Bahkan bukan hanya tamunya, hewannya, kendaraannya. Kan dulu kan kendaraan kan unta, kuda, hewan-hewannya pun wajib itu dihormati, dijamu, dikasih makan sampai kuat, sampai puas itu hewan beserta pemilik hewan, tamunya. Asani qila man akrama dhaifan wa huwa ya'rifuhu fa ka'annama akrama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa man akrama dhaifan la ya'rifuhu fa ka'annama akrama Allah azza wa jalla fi 'ulah. Kitab dari Sa'idin. Dikatakan barang siapa man akrama dhaifan, barang siapa yang memuliakan tamu, wa huwa ya'rifuhu, dan dia kenal dengan tamu itu. Dia kenal, maka annama akraman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan dia memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man akrama dhaifan, dan barang siapa yang memuliakan tamu, la ya'rifuhu, yang mana dia tak kenal sama tamu itu, maka annama akramallaha
azza wa jalla bi'ulah. Maka seakan-akan dia memuliakan Allah azza wa jalla yang maha tinggi. Memuliakan tamu yang dikenal seperti memuliakan Nabi. Memuliakan tamu yang tidak dikenal seperti memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lebih tinggi memuliakan tamu yang tak dikenal? Karena memuliakan tamu yang dikenal biasa. Tapi memuliakan tamu yang tak dikenal luar biasa. Orang tak dikenal mesti dimuliakan sama dia. Nah, as-salis qila baka Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yauman. Pada suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib menangis. Faqila lahu, ditanyakan kepada beliau, "Ma yubki? Apa yang membuat engkau menangis?" Waqala, beliau berkata, "Lam ya'tini dhaifun mundu sab'ati ayyam." Tidak datang kepadaku satu tamu pun semenjak 7 hari. Nangis beliau. Tidak kedatangan tamu, nangis. Ini ada orang tamu datang dia nangis. Tapi kalau kita mau bertamu, kita lanjutkan dulu. Apa kata Sayyidina Ali? Wa akhafu an yakuna Allah Ta'ala qad ahanani. Dan aku takut Allah menghinakan aku. Aku takut Allah menghinakan aku. Jadi beliau takut tidak ada tamu yang datang ke rumah beliau semenjak 7 hari itu. Beliau takut itu adalah suatu kehinaan yang Allah berikan kepada beliau. Ya, jadi berarti di antara tanda Allah menghinakan seorang hamba adalah Allah tidak kirim tamu ke rumah dia. Sayyidina Ali takut itu, tapi tak mungkin Sayyidina Ali dihina oleh Allah. Beliau, Masya Allah, termasuk sahabat is the best, sahabat yang terbaik, khalifah nomor 4, menantu Nabi SAW. Tapi beliau takut termasuk orang dihinakan Nabi dengan tidak dikirimnya tamu ke rumah beliau. Tapi kita kalau bertamu pun hendaknya kita sadar-sadar diri. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Zur ghibban tazdad hubban." Zur ghibban, jarang-jaranglah kamu berkunjung, tazdad hubban, kamu akan muncul sayang, cinta, rindu. Jarang-jarang berkunjung. Jangan mentang-mentang ada hadis-hadis macam ini, datang itu ke rumah orang kan, tamu, hormati saya, jamu saya. Ini berapa pahala besar lah, jamu saya. Kalau ente jamu anak, ente kenal sama anak, ente seakan-akan menghormati Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad. Maka ente mau dapat pahala seperti menghormati Nabi Muhammad, jamu saya. Besok ke dia kita datang situ. Tamu. Besok datang tamu kata dia. Jangan begitu caranya. Memang betul pahalanya besar orang yang menghormati tamu, orang yang memuliakan tamu. Tapi Nabi Muhammad dalam hadis yang berkata sabda, "Zur ghibban tazdad hubban." Jarang-jarangnya lah kamu berkunjung, nanti akan timbul rindu cinta. Coba kalau kita jarang-jarang berkunjung ke rumah teman kita, ke rumah keluarga kita, ahlan itu lain, ahlan itu. Apalagi kalau ketemunya berkunjung ke rumah saudara, berkunjung ke rumah temannya, udah berapa bulan gitu, setengah tahun, apalagi setahun sudah Idul Fitri, ahlan itu kental. Enak ahlan itu. Ya Allah, Bismillah, rindu sama ente. Ya Allah, lama kita ketemu nih. Apa kabar? Sehat-sehat ya? Anak, apa dah anak? Nah, kalau yang belum anak, kalau yang belum kawin, yang belum nikah, cuman nggak bisa gak nikah tuh. Jadi calon tuh. Coba kita tengok foto itu calon tuh. Bila rencana tuh, jadi omongan tuh banyak. Bila rencana nih, nanti kalau habis nikah tuh gimana lah tuh? Masih tetap acara atau apa? Enak, ngomong tuh enak. Sedap masih itu, langsung diluapkan rindu tuh kan. Ayah kan setahun tak ketemu, lebaran bawa ketemu kan. Kau udah mau kerja tiap hari. Ahlan itu tak kental, air lewer, air. Mau pertama, besok dia ni. Ahlan khair, dah tak enak dah semua. 3 hari, ahlan. 4 hari muka dia, ahlan. 5 hari, ahlan tak dia. Apa nak apa? Hari ke-6, dia datang. Mana mau berkahwin sini?
Jadi kalau jarang-jarang berkunjung. Jadi di antara yang menimbulkan rindu, cinta, sayang itu jarang-jarang berkunjung, jarang-jarang ngumpul, jarang-jarang ketemu. Apalagi di antara yang memunculkan rindu, sayang, cinta, kata Nabi, tahaddu tahabbu, saling memberi hadiah, kamu akan saling menyayangi, saling mencintai. Ya, temu kawan jarang-jarang, bawakan dia hadiah, nanti kawannya balas hadiahnya. Nah, itu akan menimbulkan cinta. Kalian sama tetangga, ya, masa kirim hadiah tetangga. Kan biasanya kan orang Pontianak kan, kalau udah dikirim tetangga tuh kan, kalau dicuci tuh piring mangkok tuh, balas, kan, dibalas dengan apa yang ada di rumahnya. Kalau tak ada, gula bisa masukkannya. Tak ada apa teh ke kue, kalau ada makanan dibalas. Itu adab yang bagus tuh. Adab orang-orang tua dulu mengajar kita bagus. Ya, bukan dibalikkan kosong lompong, enggak. Ini kadang-kadang udah lah baliknya kosong lompong, tak ada dicuci kotor-kotor, dibalikkan begitu dah. Udah tak ada dicuci kotor-kotor, dibalikkan sama orang tuh. Udah orang tuh kasih makanan, semua cuci ke piring orang tuh. Ya, jangan. Apa yang ada di rumah, tak ada apa-apa, Ustaz. Ada air, ya udah, aku masa kasih air tak mungkin. Ya, tapi alhamdulillah, jangan-jangan orang sekarang yang di rumah tak ada apa-apa. Minimal tuh ada telur, kan ada. Minimal di rumah tuh beras ada. Orang sekarang kan rata-rata kebanyakan minimal apa yang ada di rumahnya, gula kasihkan berapa, sekilo, tak ada setengah kilo, jangan balas. Itu bagus tuh, tahaddu tahabbu, saling memberi hadiah, kalian akan saling mencintai. Makanya kalau mau cari rumah, kalau mau bikin rumah tuh kata Nabi, al-jar qabla dar. Kata Nabi, al-jar qabla dar, lihat tetangga sebelum bangun rumah. Jadi kalau mau beli rumah, kalau mau tinggal di suatu tempat, lihat dulu tetangganya. Tetangga bagus tak tetangganya nih, orang baik tak? Kalau tak baik, jangan tinggal di situ. Nah, kalau baik, tinggal. Karena kalau ada apa-apa, keluarga tu, keluarga tu nanti yang dahuluan bantu tu tetangga dulu. Kan begitu. Karena kalau ada apa-apa, keluarga jauh-jauh datang kan tak tetangga dulu. Nah, makanya tetangga tu dilihat dulu sebelum bangun rumah, kata Nabi. Maka kalau punya tetangga itu kirimlah apa yang ada, dikirim, nanti saling mencintai. Nabi Muhammad SAW bukan hanya bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Nabi Muhammad juga bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamu, juga memuliakan tetangganya. Tetangga juga dimuliakan. Tak boleh ganggu tetangga walaupun dia orang kafir, selama dia kafir yang baik-baik, kafir yang tidak memerangi Islam, kafir yang tidak mengganggu Islam, harus dihormati. Tak boleh ambil batu lempar rumah dia, tak boleh tengah malam pecahkan kaca, tak boleh. Kata Nabi Muhammad, man azza dhimmiyan fa ana khasmuhu khasabtuhu yaumil qiyamah. Kata Nabi, barang siapa yang mengganggu orang kafir baik-baik, maka saya akan memusuhi dia. Saya musuhnya dia, kata Nabi, saya akan musuhi dia pada hari kiamat. Mengganggu orang kafir baik-baik saja jadi musuh Nabi, apalagi ganggu orang Islam. Bagi tetangga, jangan diganggu. Nah, Zainal Ali sedih kalau tidak kedatangan tamu, sampai beliau takut itu merupakan kehinaan dari Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, gimana caranya biar doa cepat dikabulkan? Satu, jaga makanan. Karena ada sebuah hadis, ada seorang musafir di zaman Nabi. Kalau musafir zaman Nabi kan tak pakai mobil, pakai kendaraan, kena debu, kena pasir, kena panas, lusuh, rambut acak-acakan, tak pakai helm. Ash'as albar, kata Nabi. Pakai cuma camping penuh dengan debu. Dia berkata, kata Nabi, dia berdoa, ya Rab, ya Rab, wahai Tuhanku, dia berdoa. Apa kata Nabi? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Makanannya haram, minuman haram, pakaian haram, dikenyangkan dengan barang yang haram. Bagaimana doanya bisa dikabulkan? Salah satu sebab doa tidak dikabulkan adalah makanan yang haram, makanan yang dijaga. Apa kata Nabi,
sahabat Abdullah bin Abbas atau Anas bin Malik itu. Nabi atau sahabat yang bilang, "Atib mat'amat takun mustajaban dakwah." Atau atib mat'amat tustajab da'watuk. Atib mat'amat, perbaiki makananmu, minumanmu, tustajab da'watuk, akan dikabulkan doa. Itu makanan jaga. Kemudian khusyuk. Khusyuk hadir. Jangan berdoa apa yang diomongkan dia tidak tahu apa yang diminta. Kadang-kadang begitu kan? Entah apa yang diomongkan pikirannya kemana-mana. Jadi dia tidak tahu apa yang diminta tuh. Kan begitu. Kan? Khusyukkan hati. Betul-betul yang kita minta tuh kita tahu apa yang kita omongkan. Mat amak. Selanjutnya, kalau memang doa belum dikabulkan, kan Allah berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian, kata Allah. Betul, karena udah doa-doa tapi belum dikabulkan kan? Prasangka baik sama Allah. Kata Nabi, doa seorang muslim tak mungkin ditolak. Bisa jadi 3 kemungkinan. Kalau ada orang berdoa, doanya belum dikabulkan, ada 3 kemungkinan kata Nabi. 1, akan diundur. Itu pada waktu yang tepat. Misalnya tadi anak Ustaz Bakrin minta duit sama Ustaz 20 juta, pengen beli motor besar Kawasaki Ninja. Kalau Ustaz punya duit misalnya segitu, kira-kira Ustaz beli kan enggak? Enggak, belum waktunya. Walaupun dia nangis darah sekali minta belikan, dia mau bawa motor, tak mungkin Ustaz kasih. Kenapa? Belum waktunya. Benci apa sayang Ustaz sama dia? Sayang. Begitu juga kalau kita minta sama Allah, udah minta dan nangis-nangis kita. Basah sampai sejadah atau tahajud kita minta, tetap tidak dikasih-kasih. Belum waktunya. Ustaz, kalau udah minta nangis, Ustaz pengen cepat kawin, Ustaz. Ada dikasih-kasih Allah. Pikiran orang udah kawin ya Ustaz. Tak ketemu-temu jodoh sampai sekarang belum ada yang kelaparan, Ustaz. Belum waktunya. Nanti Allah kasih ente paksa-paksa Allah kasih, nanti tak bagus kalau itu. Ya, membahayakan. Itu apa? Kan begitu. Itu kata Nabi, bisa jadi Allah SWT kemungkinan pertama ngasih pada waktunya yang tepat, atau diundur nanti di akhirat. Di dunia nanti dikasih di akhirat. Tahu di akhirat dia melihat pahala kebaikan yang besar, dia mengatakan ini pahala dari mana? Saya tidak pernah melakukannya. Dijawab, itulah doa kamu yang dulu di dunia belum dikabulkan di akhirat. Apa dia bilang? Kalau tahu begini kebaikannya ya Allah, saya minta doa saya jangan dikabulkan di dunia, kabulkan di akhirat semuanya. Saking banyaknya kebaikan. Atau yang ketiga kata Nabi, doa yang dia panjatkan menjadi sebab dia terjaga dari bencana. Padahal dia tadi itu sebenarnya mati kena timpa tanah longsor. Padahal dia mati kena banjir bandang. Tapi karena dia berdoa, dia dijaga, tak jadi pergi. Ya kan Sriwijaya kemarin itu banyak yang tak jadi berangkat tuh, akhirnya tak mati. Salah satunya ada orang Pontianak tuh, anaknya cerita Ustaz, apa dia bilang? Umi anak udah mau berangkat, udah beli tiket pesawat itu. Tahu-tahu kata keluarga itu adalah maju banyak berangkatnya 1 hari, dia maju kan, nah selamat, belum ajal ya kan. Ada yang tak jadi pakai pesawat, pergi kapal, selamat. Ada yang tak lulus swab yang cucu-cucu hidup swab, nah itulah pengumuman. Tak dapat kertas swab, tak jadi berangkat, selamat. Bukan yang artinya meninggal tak selamat, orang yang meninggal pun insya Allah husnul khotimah. Artinya belum sampai ajalnya kan, ada hikmah semuanya. Jadi misalnya ente lagi berjalan misalnya nih, udah pakai motor nih, udah mau jalan dah, tahu-tahu lupa, ya Allah mak. Tinggal belum ada duit nih, pakai motor. Itu ada hikmahnya tuh. Mungkin kalau di jalan itu tambah kontainer beranteng terus. Agar kami dia masuk itu ada hikmahnya. Allah kasih dia lupa. Nah, itu kemungkinan kalau doa tidak dikabulkan. Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Taala. Artinya yang tidak ada hijab. Doa walid liwaladihi ka doain nabi li ummatihi kata Nabi. Doa orang tua untuk anak seperti doa Nabi untuk umatnya. Yang ketiga, doa Nabi untuk anak, doa orang tua untuk anak, doa Nabi untuk umat. Yang ketiga, doa orang yang dizalimi walaupun jahat. Dakwatul mazlum mustajabah wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsihi kata Nabi. Dakwatul mazlum mustajabah. Doanya orang yang dizalimi dikabulkan oleh Allah. Wa in kana fajiran, walaupun dia orang penjahat sekalipun. Fafujuruhu ala nafsihi, karena kejahatan dia atas diri dia sendiri.
Penjahat kalau doa dia dizalimi, kabul. Apalagi ulama yang dizalimi. Kemudian Ustaz, bolehkah kalau anak mengganti puasa orang tuanya? Orang tuanya sudah meninggal. Orang tuanya sudah meninggal boleh. Ganti sholat orang tuanya yang sudah meninggal boleh. Ya, Ustaz, benarkah kalau pamannya Nabi itu Abu Talib bukan Islam? Wallahu a'lam bishawab. Tapi Ustaz yakin dia Islam. Tapi beliau menyembunyikan keislamannya. Ya, beliau membela Nabi mati-matian. Nabi mau diganggu, beliau pasang badan. Cuma beliau tidak menampakkan keislamannya karena beliau menjaga interaksi keadaan waktu itu. Karena beliau termasuk pentolannya pembesar daripada suku Quraisy. Tapi kita yakini beliau itu meninggalnya dalam keadaan Islam. Nah, itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Astagfirullah. Sama kali Allah. Ustaz, misalnya ada orang yang lebih muda, kurang ajar sama kita, bagusnya gimana kita? Jaga haibah kita atau sabar ya? Ada orang muda kurang ajar, jaga haibah atau sabar no. Tapi tidak jaga haibah. Haibah itu datang dari Allah SWT. Sudah kita sabar. Tak ada Nabi mengajarkan kalau kamu diganggu orang, jagalah haibah kamu. Sabar. Mantap itu. Ya ini menaik malu sama dia macam. Ikut mati ni pun. Tahu ada haibahnya. Macam kita buat pula. Jadi, apa namanya? Kata Nabi, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Kata Nabi, laisa minna, bukan termasuk golongan kami yang terbaik. Man lam yarham saghirana, yang tidak menyayangi yang lebih muda, lebih kecil, wa lam yuwaqqir kabirana, tidak menghormati yang lebih tua. Yang kecil menghormati yang tua menyayangi yang lebih kecil. Itu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang ini bacaannya. Andaikan kalian sholat hingga seperti paku. Apa gak sholat di paku? Kemana sholat di paku ini? Dan kalian berpuasa hingga seperti tali senar, putus camping seperti tali kita. Ketahuilah bahwasanya Allah SWT tidak akan mengabulkan permohonan kalian kecuali jika kalian memiliki sifat warok. Tahu tak warok? Warok itu nama sifat orang yang punya sifat warok namanya warik. Warok itu meninggalkan yang syubhat karena takut terjerumus kepada yang haram. Halal ke haramnya? Halal ke haramnya? Nah, antap haram. Itu tadi sifat warok. Tadi sifat warok. Halal haram. Halal haramnya halal. Ya, kata Nabi dalam hadis beliau bersabda, "Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukanmu, pindah kepada yang tidak meragukan. Da' ma yaribuk ila ma yaribuk. Apa itu ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf itu ilmu yang mengatakan akhlak dan membersihkan hati. Ilmu dia terhadap dengki sama orang, ilmu mengajarkan dia tidak sombong, tidak riya, tidak ujub, merasa diri lebih baik. Itu tasawuf mengajarkan membersihkan hati dan akhlak. Nah, Ustaz, apa benar tidak boleh zikir atau salawat di dalam hati ketika belajar? Betul lah. Itu belajar fokus. Kok tidak salawat kan? Waktu belajar nanti ada waktunya salawat, nanti ada waktunya zikir. Khutbah Jumat. Maka yang dianjurkan bukan kadang-kadang Ustaz tengok di masjid itu, oh dia khutbah tinggalkan dan dengar khutbah Jumat itu. Belajar juga gitu. Jangan selawat, jangan zikir, belajar. Emang ini belajar itu bukan zikir. Emang ini belajar itu bukan ibadah. Ini kan? Belajar itu ibadah. Banyak dalilnya. Bahkan
Mana? Semua makhluk bersolawat. Bahkan sampai ikan yang ada dalam lautan, semut yang ada dalam lubang berzikir, bersolawat, minta ampun kepada Allah untuk orang yang belajar ilmu agama. Nah, dalam hadisnya, Inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wa ahlal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatal hud fi bahriha la yusalluna ala muallimin wa ala muallimin nasir khaira. Moga-moga punya Allah dan para malaikatnya, para penduduk langit, para penduduk bumi, sampai semut dalam lubang, sampai ikan dalam laut, semuanya mereka bersolawat minta ampun kepada Allah, kepada orang yang mengajar kebaikan, orang yang mengajar dan orang yang diajar. Gimana mau mengajar kalau tak ada yang diajar? Mengajar makhluk tuh. Tadi ngajar yang diajar itu dapat. Gimana menghilangkan was-was yang berlebihan? Tolak kemarin. Karena gitu, itu kayak mau dipakai atau di sungai Kapuas tuh. Oh, butuh nih was-was. Nawai, salah terus. Selesai ya. Dulu pernah, ya, kalau untuk pernah dengar cerita ya, kalau nggak salah itu pernah. Yang ceritanya muridnya Abu Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ada orang punya penyakit was-was. Kalau di sholat, usolli. Astagfirullahaladzim. Usolli. Lalu selesai sholat. Akhirnya Abu Maliki tahu. Datang mulai ke Abu Maliki. Abu Maliki kami tongkat. Dia datang waktu sholat, Abu Maliki semua jadi imam. Itu jadi imam. Hilang masuk was-was. Karena berarti tongkat dia belajar nanti. Abu Maliki itu memang kong ya tu. Abu Maliki itu kalau ada murid yang tak belajar. Abu Maliki kalau ada murid tak belajar, masuk ke kamar dia tongkat. Apa tak belajar? Sakit tak belajar. Sakit apa demam, pangkung pakai kayu, belajar itu pemalas tu. Ada yang sakit belajar, Abu Maliki pangkung pakai kayu. Dia tahu ni, ini pangkung ni Abu Maliki pakai kayu. Begitu di solat, Abu Maliki belakang kayu seperti. Betul langsung Allah Akbar. Aku bilang masa-masa. Was-was itu setan. Makanya sebelum sholat tu disunnahkan. Karena ini semua kan tak baca tu. Biasa. Bagaimana kan? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas sampai akhir baru Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika sunnah tu. Rabbi wahai Tuhan, wa a'udzu bika aku berlindung kepadamu min hamazati syayatin dari gangguan setan-setan. Wa a'udzu bika rabbi yahdurun aku berlindung kepadamu wahai Tuhanku daripada kehadiran setan. Baca tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksud mahram 7 dari nasab, 7 susuan, 4 dari perkawinan, berdua menantu, bawa diri anak diri. Mahram itu 14, 7 dari susuan, 7 dari nasab keluarga, 7 dari susuan sama dengan dari nasab, 4 dari perkawinan. Singkatnya, kalau kalian perempuan, bapak ke atas, anak ke bawah, saudara kandung, saudara laki-laki, saudara seayah, saudara seibu, saudara tiri, tak. Saudara tiri itu, misalnya ada di antara kalian, bapak kawin lagi sama perempuan janda, maka kalian sama anak janda itu adalah mahram, namanya saudara tiri. Tapi kalau saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, mahram. Paman, saudaranya ayah, paman, saudaranya ibu, ponakan dari saudara laki-laki, ponakan dari saudara perempuan, 7 dari nasab. 7 dari susuan sama dengan 7 dari nasab. 4 dari perkawinan. Bapak diri, kalau dia terkait demak kawin lagi.